Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Milenial, berjumpa kembali dalam program Ngobrol Bareng. Tentunya masih sama aku Via Junita atau VJ. Dan pastinya setiap episode Ngobrol Bareng kita selalu menghadirkan teman-teman Ngobrol Bareng untuk membahas sesuatu hal yang pastinya seru banget nih pemirsa. Khusus di pembahasan kali ini kita akan membahas soal menjadi generasi muda bergerak dan berdampak for ummah. Dan pastinya kita akan mengundang teman Ngobrol Bareng untuk kita ngebahas suatu tema itu, yaitu Kak Agung nih. Halo, assalamualaikum Kak Agung. Halo Kak PJ, waalaikumsalam. Waduh, apa kabar Kak Agung? Alhamdulillah baik. Gimana Kak PJ sendirinya baik? Alhamdulillah sehat. Dan semoga nih kita di masa-masa seperti sekarang ya diberi kesehatan semuanya ya Kak Agung. Kak Agung, sapa dulu nih Sobat Milenial di rumah nih Kak. Halo Sobat Milenial, selamat sore ya. Mungkin di sini kita akan bahas atau diskusi bareng ya dan sharing tentang bagaimana jadi muda bergerak dan berdampak for better ummah. Mungkin begitu ya Kak. Kak Agung nih sekarang lagi sibuk ngapain sih? Kalau aku sekarang sibuknya belajar pastinya karena masih semester 7 di salah satu sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Pertanian, Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Selain itu, aku sibuk di organisasi kepemudaan seperti Gerakan Mengejar Desa dan juga di Santri Milenials gitu Kak. Nah itu nih Kak Agung salah satu founder ya dari Santri Milenial. Ini luar biasa banget sih Kak, kayak apa ya? Ini ngomongin soal santri gitu yang sekarang Kak Agung sudah berkecimpung di dalam mungkin sekarang mahasiswa kedinasan gitu nggak sih Kak? Itu masuknya apa ya, gimana? Kedinasan Kak. Nah, kedinasan gitu yang Kak. mungkin kalau misalkan anak santri gitu ya identik dengan lulus sekolah tuh ngambil mungkin jurusannya agak Islam. Nih Kak Agung ngambilnya agak berbeda mungkin dari teman-teman yang lain gitu ya. Yaitu tadi ya di bawah kementerian apa Kak tadi? Pertanian. Iya, pertanian. Itu sebelum kita ngebahas soal nih Kak Agung ya. Ini kenapa sih Kak Agung sampai pada akhirnya tertarik untuk masuk ke dalam ranah itu gitu? Ranah pertanian atau gimana? Iya. Oke, jadi awal tuh ketika pesantren dulu, aku sering banyak kegiatan di sekolah pertanian itu di PB. Dan sana aku belajar banyak pertanian dan itu berniat bahwa menyebarkan dakwah Islam itu bukan hanya kita kuliah di syariah aja atau di khusus Islamiyah gitu, tapi di bidang lain juga itu perlu gitu, khususnya di bidang pertanian mungkin begitu. Tapi sebelumnya maksudnya terinspirasi dari siapa sih? Maksudnya ikut jadi sekolah di bawah Kementerian Pertanian itu apakah misalkan dari orang tuanya memang ada gambaran untuk ke situ gitu jurusnya atau memang secara impersonality aja gitu pengen ke situ? Personal aja. Jadi karena dalam diri gitu pengen di pertanian. Dan itu saya masuk dan ada salah satu sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Pertanian. Alhamdulillah itu full beasiswa selama pendidikan gitu Kak. Waduh, luar biasa. Tapi itu menjurusnya nanti akan kemana tuh Kak? Lebih intensnya untuk ngapain kalau dari Kakak sendiri? Kalau aku prodinya kan penyuluhan pertanian, mungkin nanti di Balai Penyuluhan Pertanian atau menjadi wirausaha atau dinas-dinas pertanian atau mungkin kalau misalnya rezekinya insya Allah di Kementerian Pertanian di pusat Jakarta gitu Kak. Biasa semoga ya Kak Agung. Tapi buat masuk dalam sekolah kedinasan itu gimana sih Kak prosesnya? Mungkin teman-teman di rumah nih ada yang pengen gitu kan, maksudnya lulus sekolah nih, apalagi nih mungkin zaman-zamannya anak-anak yang pengen bingung, pengen ngambil jurusan apa, pengen kemana arahannya nih. Ini kan Kak Agung sekolah kedinasan gitu ya bahasanya. Nah ini gimana prosesnya tuh, ada penyeleksian kah atau kayak ya udah gitu daftar seperti biasa aja? Ada step by stepnya nggak? Oke, ada dong pastinya setiap tahapan dan juga kalau masuk dalam satu ada step-step harus dilalui. Pertama mungkin ada administrasi, ada tes tulis di Jakarta di BKN dan itu seperti di CPNS di Jakarta, lalu tes wawancara, kesehatan dan juga setelah dilulus itu ada mungkin dalam masa ospeknya 3 bulan itu masa basis itu tentang fisik dan mental mungkin begitu Kak.
Tetap ya harus ada persiapan ya, karena mungkin yang mau masuk situ juga maksudnya banyak gitu ya saingannya. Jadi harus well prepare pas mau masuk sekolah kedinasan gitu, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini nih ngobrol bareng langsung ngundang Kak Agung nih. Ini mungkin selain Kak Agung sekarang menjadi mahasiswa di bidang pertanian itu, ini Kak Agung juga salah satu aktivis kepemudaan gitu ya, sesuai dengan tema kita kali ini, menjadi generasi muda bergerak dan berdampak for ummah gitu. Nih Kak Agung, kenapa sih ini Kak Agung juga kan aktif ya di dalam bidang-bidang kepemudaan. Kenapa tertarik untuk ikut banyak kegiatan kepemudaan, sedangkan mungkin sekolah kedinasan juga udah agak sibuk gitu? Oke, baik. Awalnya mungkin ketika pesantren dulu itu ada quote salah satu kiai saya itu menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain gitu. Jadi tunjukkanlah dirimu dimanapun kamu berada dan buatlah sejarah yang baik. Di sini saya mengambil di organisasi atau di kerelawanan dan kemudaan bahwa inilah diri saya untuk mengabdi kepada ummah, mungkin gitu, untuk menjadi lebih baik lagi gitu Kak. Salah satu mungkin yang sedang Kak Agung jalani apa tuh? Kegiatan kepemudaan yang mungkin sekarang masih sedang dijalani atau akan apa tuh Kak? Oke, pertama itu santri millennials, itu tentang sekarang lebih kepada penyuluhan, itu tuh lebih fokus kepada pertanian dan juga pendidikan pemuda di desa gitu, pemberdayaan masyarakat. Yang kedua itu ada gerakan menjar desa, itu lebih fokus kepada anak-anak SD di seluruh wilayah Indonesia. Namun saya sebagai Chief of Regional Leader-nya atau yang mengatur kebijakan dan juga acara di gerakan mengajar desa gitu Kak. Nah itu ngomongin soal santri milenial nih, Kak Agung kan salah satu founder dari itu. Santri milenial tuh sebuah komunitas kah atau sebuah kegiatan aja gitu Kak? Oke, itu santri milenial itu ada singkatannya Kak, bukan santri biasa. Jadi ada sun, itu dalam arti bahasa Inggris itu matahari, dan tree itu adalah pohon gitu. Jadi santri millennials. Di dalamnya itu ada sebuah anggota dan itu berbentuk komunitas. Itu bukan dari kalangan santri aja gitu, tapi pemuda-pemuda yang ingin bergerak dan berdampak untuk menebarkan kebermanfaatan di masyarakat gitu Kak. Jadi nggak cuman keanggotaannya juga nggak cuman anak-anak santri ya, tapi mungkin yang lain juga bisa ikut jadi bagian komunitas itu Kak. Tapi sejauh ini ada berapa orang tuh kalau dihitung-hitung? Ada 10 orang kalau anggota aktif Kak. Anggota aktifnya ada kurang lebih 10 orang. Itu kurang lebih ya. Kapan tuh Kak? Maksudnya dibangun sampai pada akhirnya berinisiasi untuk membangun santri milenial itu? Oke, jadi awalnya ada 3 sahabat, orang sahabat itu ada Naila dan Rizky. Itu teman 2 sahabat saya ketika di pesantren itu sering ikut kegiatan workshop dan juga pelatihan di sekolah pertanian, di kampus pertanian, dan itu kita berinisiasi, wah gimana kalau kita misalkan membuat komunitas di bidang pertanian namun dikemas secara islami gitu untuk bermanfaatan banyak orang. Nah di situ kita setelah lulus pesantren dan pada tahun 2019 itu diinisiasi untuk menjadikan sebuah ide kita jadi komunitas, jadi santri millennials. Namun kita paham bahwa gak banyak juga nih, banyak juga pasti pemuda-pemudi ini ingin bergabung di komunitas ini. Jadi kita mau membuat branding bahwa bukan santri itunya, tapi sun dan tree, matahari dan pohon yang bisa meneduhkan dan juga menerangi ummah. Di semua pemuda-pemudi itu dapat tergabung di komunitas santri millennials itu Kak. Luar biasa. Tapi kalau boleh tahu apa tuh Kak kegiatan-kegiatannya dari komunitas santri milenial? Oke, kegiatannya pastinya tidak jauh di bidang pertanian pendidikan dan juga dikemas secara islami. Ada kajian fikih, ada cara tajwid, dan juga di bidang pertanian ada penyuluhan pertanian tentang pemberdayaan masyarakat, pengolahan limbah, ataupun tentang pengemasan dalam pertanian gitu Kak. Ada juga webinar-webinar tentang kepemudaan, ada public speaking, ada juga tentang Pancasila dan lain sebagainya gitu Kak. Nah ini kan menarik nih, sebenarnya santri yang dimaksud adalah sun dan tree gitu ya, matahari dan juga pohon gitu, yang maksudnya bisa difilosofiskan kalau ini sebuah
pertanian gitulah ya Kak gitu. Nah Iya. ini kenapa sih maksudnya lebih intens atau fokus ke dalam dunia pertanian gitu? Mungkin dari Kakak sendiri maksudnya apa gitu? Apakah karena mungkin basicnya founder-foundernya itu memang lebih intens ke dalam dunia pertanian kah? Atau ada maksud dan tujuan lain gitu? Arahannya tuh mau kemana nih komunitas sebenarnya pada awalnya? Oh, pada awalnya itu benar karena founder itu dan inisiator itu di bidang pertanian, saya di pertanian, teman saya di peternakan, dan satu di matematika gitu. Nah itu kita mengemas secara bidang Islam, bidang pertanian itu arahnya kepada dulu kita sejarah zaman Nabi dulu itu pertanian itu tidak pernah lepas dari kehidupan dan bisa bisa menumbuhkan atau bisa membantu kehidupan masyarakat, khususnya di petani-petani dan juga masyarakat kecil. Jadi fokusnya kepada di bidang pertanian yang gak ada nih komunitas di di Indonesia, mungkinnya sangat jarang pertanian tapi dikemas secara Islami gitu kan. Tapi kalau Kakak sendiri kenapa sih tertarik gitu dunia pertanian yang mungkin mungkin anak zaman sekarang ada yang kurang tertarik gitu ya sama aware terhadap lingkungan gitu. Sedangkan Kakak sendiri justru lebih pengen intens di dalam dunia pertanian, entah tadi juga kuliahnya di jurusan pertanian juga, terus ikut kepemudaan santri milenial juga yang mengurusi dunia pertanian juga. Kenapa gitu? Dari Kakak sendiri kenapa tertarik dalam dunia pertanian itu gitu loh Kak? Karena banyak hal yang saya pelajari tentang pertanian, bukan hanya tentang bagaimana kita menguasai satu pelajaran, tapi bagaimana kita memberi dan juga mengasihi rakyat kecil, dan bahkan dulu di zaman dulu itu bahwa pertanianlah bisa menjadi menyangga ekonomi Indonesia. Dan saya pribadi itu karena panggilan dari hati pastinya, dan bagaimana caranya untuk bermanfaat di masyarakat di bidang pertanian mungkin gitu Kak. Tapi dari Kakak sendiri keprihatinan apa yang mungkin terjadi saat ini nih Kak sebagai mahasiswa pertanian dan mungkin intens di bidang pertanian yang mungkin bisa Kakak utarakan kepada kita semua? Oke, mungkin kebijakan-kebijakan yang mungkin belum pasti dan ataupun belum kurang didengar, tapi saya yakin dengan kiprahnya pemuda-pemudi yang ikut andil di bidang pertanian, suara-suara rakyat kecil atau petani-petani kecil itu akan didengar oleh masyarakat. Dan di sini saya hadir menjadi penengah. Saya mengambil jurusan penyuluhan pertanian, menjadi penengah dan juga tangan kanannya petani kecil dan juga tangan kanannya pemerintah gitu. Jadi karena banyak yang mungkin belum tertarik dalam aware terhadap lingkungan, dan Kak Agung justru malah pengen intens untuk bergerak dalam dunia pertanian itu gitu ya Kak. Nah, Kak ngomongin soal santri milenial nih, balik lagi soal komunitas santri milenial itu. Ini agak susah nggak Kak dari Kakak sendiri gitu ya sama teman-teman semuanya untuk memperkenalkan komunitas ini gitu? Awalnya susah karena kita belum ada basic tentang bagaimana memanage komunitas, dan kita pun sama-sama dari awal, tapi dengan kerjasama dan juga diskusi dan masukan dari guru dan para ustadz, itu kita bisa merintis dan mengembangkan skill kita di bidang pertanian dan juga di komunitas time management dan juga lain sebagainya gitu Kak. Tapi kalau dari Kakak sendiri, banyak gak sih antusias dari teman-teman gitu untuk mungkin mengikuti kegiatan-kegiatan santri milenial ini sejauh ini gitu, yang Kakak sering buat program gitu-gitu? Oke, karena kita fokusnya bukan hanya ke pemuda-pemudi, tapi ke rakyat atau masyarakat, itu sangat antusias karena hadirnya kita di sini ataupun di program itu membantu sedikitnya gitu untuk menyuarakan ataupun mendesain ide mereka untuk ditonjolkan dan juga memberikan kesan yang ataupun kemasannya. Misalnya ada satu petani yang belum bisa mengemas satu produk pertanian, itu kita bantu bagaimana cara memanage kemasan yang baik dan bisa meninggalkan nilai jual di pasaran gitu Kak. Tapi kalau sistem penyuluhannya sendiri gimana sih Kak? Maksudnya apakah mungkin Kakak datang ke kampung-kampung atau lebih ke online gitu, sharing maksudnya secara Zoom online, atau gimana cara menjalankan program-program santri milenial itu?
ada dua. Sebenarnya ada online itu tentang webinar kepemudaan, dan juga offline itu tentang penyuluhan. Kemarin baru saja mengadakan penyuluhan tentang pengemasan produk itu di Bogor, dan itu offline. Secara offline itu sebelumnya kita minta izin terlebih dahulu, dan juga ngobrol dulu, diskusi dulu, dan juga grand design dulu. Itu offline. Itu secara berkala kita datang ke kelompok tani atau wanita kelompok tani, itu kita apa yang mereka butuhkan, apa mereka yang kita harus namanya bantu gitu. Itu menjadi permasalahan kita dan juga penyuluhannya yang kedepannya gitu. Jadi selain mungkin webinar itu, terus juga ada penyuluhan yang ke kampung-kampung gitu ya Kak, untuk ngebantu permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sih gitu. Nah, oke, sejauh ini Kak, apa sih yang sering terjadi mungkin selama ini Kak ketemukan gitu di masyarakat mungkin? Apalagi di bidang pertanian, biasanya apa tuh Kak yang ditemukan masalahnya? Masalahnya hal sepele sih, itu modal gitu ya Kak. Tapi itu bisa diinisiasi dengan kur, ataupun kita bisa menginisiasi kalau mereka tidak ada pupuk, kita membuat pupuk organik, atau mereka tentang hama gitu, pestisida mahal dan juga sebagai mahal, unit produksi mahal, tapi kita menginisiasi atau memberikan suatu alat teknologi membuat pestisida organik dari misalnya daun-daun namanya dari bawang putih ataupun dari jenis-jenis sayur-sayuran yang bisa kita olah untuk pestisida dan juga pupuk gitu Kak. Oke, baik. Kak Agung, kita akan ngobrol lagi. Sebentar kita akan jeda terlebih dahulu. Jadi Sobat Milenial, kita akan masih ngobrol sama Kak Agung ngebahas soal dunia pertanian yang pastinya seru banget. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng. Hai Sobat Milenial, masih sama aku VJ, dan di sini kita masih ngobrol nih sama Kak Agung ngebahas soal kepemudaan khususnya di dalam sektor pertanian. Kak Agung, nih mungkin di segmen tadi kita ngebahas bahwasanya permasalahan yang mungkin muncul ketika mungkin terjun ke masyarakat adalah modal. Nah, ini kalau ngomongin soal permasalahan yang terjadi apalagi di sektor pertanian gitu ya Kak. Yang kita tahu kan bahwasanya sekarang tuh udah banyak pembangunan di mana-mana gitu ya Kak. Bahkan di desa juga udah ada pabrik ini, pabrik itu. Nah, itu ada nggak sih keluhan dari masyarakat bahwasanya sebenarnya lahan yang masalah nggak ada lahannya gitu. Nah, dari si santri milenial sendiri ada nggak mungkin alternatif lain gitu yang mungkin bisa dikasih untuk bisa tetap bertani gitu loh Kak? Ada pastinya, itu tidak bisa dipungkiri untuk masalah lahan ya, dan untuk ada inisiasi ataupun ada inovasi untuk lahan yang sempit atau tidak bisa dipakai itu ada namanya tambu lampot, ada juga tentang hidroponik. Itu menjadi salah satu solusi bagi yang petani yang tidak punya lahan ataupun tidak bisa bertani di lahan yang sempit gitu. Ada jadi hidroponik dan juga tambu lampot. Ada lah. Ada yang nggak harus punya lahan berapa hektar untuk bertani gitu ya. Karena kan kalau kita tahu ya Kak, agak miris juga nih, maksudnya dengan mungkin perkembangan zaman yang sangat luar biasa seperti sekarang nih, banyak banget tumbuhan-tumbuhan atau pepohonan atau mungkin yang bisa menyejukkan bumi ini udah agak punah gitu ya Kak Agung. Tapi dari Kak Agung sendiri bersama komunitasnya gitu, motivasi terbesar apa sih yang sampai pada akhirnya membuat program-program ini, berharapnya gimana? Harapannya ke depan, jadi para keluarga ataupun para petani-petani yang mungkin tidak bisa bertani, itu ada namanya RPL dan Rumah Pangan Lestari. Kita berinisiasi untuk memberdayakan para keluarga tersebut mempunyai lahan pangan yang mungkin itu ada luasnya tuh sempit gitu. Dan harapan kedepannya insya Allah untuk komunitas ini kedepannya bisa bergerak dan berdampak untuk kebaikan masyarakat, itu baik masyarakat kecil maupun masyarakat secara luas gitu Kak. Oke, dalam waktu dekat ini mungkin ada kegiatan lain nggak yang akan direncanakan nih Kak? Boleh di-spill mungkin?
Kalau kedepannya itu tidak ada, tapi untuk kegiatan kontinuitas itu ada namanya penyuluhan itu tadi untuk RPL, Rumah Pangan Lestari, dan juga tentang webinar-webinar tentang kepemudaan gitu kan. Kalau kegiatan kontinunya itu gimana Kak? Sistemnya per bulan kah atau setahun misalkan kita menyuluhkan beberapa kampung, misalkan ada targetnya tersendiri nggak untuk sistem penyuluhannya itu? Ya, mungkin saya koreksi sedikit ya, jadi bukan ke kampung tapi ke kelompok tani atau kelompok wanita tani. Jadi sistemnya itu sebulan 2 kali, dan itu kita mendampingi dan mengevaluasi tentang penyuluhan dan juga pergerakan mereka dalam mengadopsi inovasi yang kita berikan gitu Kak. Tapi sejauh ini untuk komunitas santri milenial sendiri dengan siapa sih Kak? Maksudnya bergeraknya apakah dengan keanggotaannya itu sendiri atau ada yang mungkin bekerja sama dengan apa gitu sehingga membantu? Ini kan kurang lebih kayak maksudnya sebulan 2 kali ini program penyuluhan kan agak mungkin berat ya Kak. Itu dengan apa? Dengan maksudnya dengan instansi yang lain bergeraknya sama siapa atau pure dari komunitas si santri milenial itu? Pasti ada kerjasama gitu dengan kampus saya sendiri dan juga kampus teman saya di IPB, dan itu juga ada komunitas-komunitas yang ingin membantu juga seperti di tentang PMR atau yang sebagainya. Itu kerjasama dengan kampus-kampus dan juga komunitas yang ingin bergabung atau join dengan program ini gitu Kak. Jadi menggandeng banyak stakeholder ya, nggak cuman anggota komunitasnya aja berarti ya Kak Agung. Nah, Kak Agung nih sejauh ini udah daerah pelosok kelompok tani mana aja nih yang udah didatangin dari sama komunitas santri milenial nih Kak? Kalau saya sendiri itu di Majalengka, yaitu di Kadipaten, dan juga di Bogor gitu. Majalengka sama Bogor ya? Iya. Ada gak daerah yang mungkin bikin berkesan gitu sejauh ini dalam mengunjungi penyuluhan ini, daerah mana tuh Kak, dan apa gitu kesannya dari daerah tersebut yang unik gitu mungkin yang bisa di-sharing? Kalau ada sih gitu di Majalengka, di Kadipaten gitu, ada seorang petani yang mungkin menganggap saya itu sudah ahli gitu, soal ahli pertanian, dan menganggap saya itu pasti membantu tentang petani tersebut gitu. Jadi dia setiap hari WA saya tentang ini hama ini gimana ya cara basminya, kalau pakai ini bisa tumbuh dengan baik gak gitu, atau kita ke lahan yuk kita bantu panen gitu. Jadi itu menjadi hal yang kesan bagi saya gitu. Ternyata hadirnya saya di sana itu bisa membantu sedikitnya gitu kebutuhan dan juga keinginan petani gitu Kak. Tapi itu ya Kak, jadi kayak maksudnya sampai pada akhirnya bisa bener-bener ini sama petani-petani yang lain gitu ya Kak. Iya. Serunya apa, tapi suka dukanya sih Kak ngejalanin program ini? Pasti ada, jadi kita harus time management yang baik, kita kan ada kewajiban kuliah juga, kuliah belajar, dan juga tentang tentang hak juga. Kita sudah bertekad membuat komunitas itu buat masyarakat, dan itu secara non komersial gitu ya, kita pribadi. Mungkin kedepannya mungkin bisa ada dana sponsorship dan juga sebagainya gitu Kak. Semoga lancar hajatnya ke depannya Kak. Amin. Oke, Kak Agung, ini kalau ngomongin soal kegiatan yang Kak Agung sedang jalani gitu ya kan, di samping Kak Agung mungkin kuliah gitu, ikut kepemudaan, salah satunya nih komunitas santri milenial yang mungkin agak menguras waktu gitu dan tenaga. Gimana support dari orang tua sendiri? Apakah mungkin kayak gimana gitu, mendukung banget gitu? Apa ya gimana gitu responnya sejauh ini? Support nggak? Pasti. Jadi aku punya salah satu privilege yang sangat berharga, yaitu adalah support system dari orang tua. Itu menjadi dukungan yang sangat berharga bagi saya, walaupun mungkin teman-teman ataupun teman-teman seangkatan di pesantren itu, kenapa kok masuk pertanian gitu, kenapa nggak jadi langsung tentara aja gitu, atau kedokteran aja gitu kan, sebagai kamu itu mampu gitu untuk kuliah di sana. Tapi di sisi lain orang tua sangat support gitu. Yang penting kamu jalaninya dengan senang, happy, orang tua bangga, dan orang tua pasti support kamu gitu. Selagi positif ya, pasti orang tua sangat banget positif. Mendukung gak sih? Oke. Iya. Tapi Kak, ini ngomongin soal kegiatan yang Kakak jalanin gitu. Gimana sih cara bagi waktunya gitu kan, antara kuliah dan juga mungkin kegiatan-kegiatan ini gitu loh Kak?
karena pada dasarnya menjalani komunitas ini dengan apa ya, dengan hobi dan juga kerelawanan gitu, itu menjalankan ya happy aja gitu. Pertama, kita time management yang baik, kita mengerjakan tugas kuliah sebelum deadline, hari itu dikasih dan mungkin 1 hari langsung dikerjakan, 2 hari langsung dikerjakan. Dan kita ada namanya tim, kita membagi tugas bahwa tugas ini udah dihandle sama ini, tugas ini sudah dihandle sama ini, jadi kita bisa koordinasi dan juga berkomunikasi dengan baik gitu. Sejauh ini mungkin itu aja sih Kak, time management yang baik. Harus bener-bener ini ya, apa namanya, ya harus tahu prioritasnya yang mana gitu-gitu ya Kak. Iya. Kak Agung nih ngomongin soal dunia pertanian gitu. Nih Kak Agung mulai tertarik di dalam dunia pertanian ini sejak kapan sih? Maksudnya apakah pernah kepikiran dulu sekolah kalau akan intens untuk bergelut di dalam dunia pertanian ini? Atau mungkin secara tiba-tiba atau gimana tuh Kak? Oh enggak, jadi ketika kelas 2 SMA saya tertarik kepada bidang pertanian. Dulu saya melihat kakak-kakak yang kuliah di pertanian gitu membuat satu alat yang bisa memberikan solusi pada pertanian, itu memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat kecil. Dan begitu saya melihat, wah kayaknya tidak salah juga gitu untuk bergabung atau terjun ke pertanian. Dalam membaca berita juga banyak hal-hal yang harus diperbaiki, memberikan solusi, dan inilah saya untuk menjadi solusi dari permasalahan tersebut gitu Kak. Kak Agung nih ngelihat mungkin banyak banget ya anak-anak muda sekarang yang mungkin aktif di dalam bidangnya masing-masing gitu. Tanggapan Kak Agung gitu ya, melihat banyak anak muda yang mungkin banyak passionnya gitu. Gimana nih Kak? Pasti setiap orang mempunyai kelebihan masing-masing, khulusain maziyah, jadi setiap orang mempunyai berlian dalam dirinya masing-masing, dan kilaukanlah berlian itu dalam diri dengan potensi, dengan hobi, dan juga dengan berbuat baik kepada sesama gitu Kak. Tapi kalau dari prinsip hidupnya Kak Agung sendiri apa sih? Maksudnya yang sampai akhirnya sekarang ngejalanin banyak kegiatan, aktivitas gitu, mau capek-capek gitu, ambis dan lain sebagainya. Apa sih Kak? Kalau boleh di-spill. Prinsipnya konsistensi mengalahkan ketidakmungkinan. Itu menjadi prinsip saya Kak. Ketika selama konsisten, istiqomah, apapun yang menurut kita tidak mungkin, kalau kita menjalani dengan ikhlas, konsisten, itu pasti akan mencapai tujuan. Tapi pernah kepikiran nggak untuk mungkin pindah untuk menggeluti bidang lain gitu Kak? Apa kayak emang udah happy aja ngejalanin di bidang pertanian ini? Udah happy aja, mungkin bahkan saya mau berpikiran S2 di bidang pertanian lagi gitu, bahkan sampai S3 juga sampai profesor mungkin nih, doakan ya. Aduh luar biasa, amin, Masya Allah. Semoga ya kedepannya nih bisa membawa dunia sektor pertanian di Indonesia ya Kak, khususnya bisa lebih maju lagi pastinya ya Kak Agung. Iya. Tapi apa sih Kak mimpi terbesar nih Kak Agung? Pasti mimpi terbesar karena suatu kebijakan itu dapat diambil atau dapat dibuat oleh kekuasaan, ataupun kita tidak bisa membuat kebijakan dalam semena-mena. Mimpi terbesar saya ini untuk saat ini adalah menjadi Menteri Pertanian, untuk membawa pertanian Indonesia yang lebih maju, modern, dan untuk mensejahterakan petani di Indonesia gitu Kak. Pengen jadi Menteri Pertanian ya, semoga kedepannya nih beberapa tahun ke depan kita lihat nama Kak Agung ya di jajaran para menteri, amin. Masya Allah. Oke Kak Agung nih ngomongin soal apa ya, dunia sekarang udah serba digital nih Kak. Ini Kak Agung sama teman-teman santri milenial yang lain ikut bergelut gak untuk mengkampanyekan mungkin hal-hal yang berbau pertanian gitu di era digital, di dunia digital, entah itu di sosial media atau yang lain sebagainya Kak? Pasti, kita ada konten-konten edukatif tentang pertanian. Itu teman-teman yang bukan pertanian kan belum tahu itu pertanian itu dibagi menjadi bagian, ada hortikultura, ada mungkin pangan, ada peternakan, perikanan mungkin itu ya. Dan juga itu kita memberikan tips cara bertani dengan baik, ataupun tentang bagaimana ada apa kelebihan dan juga manfaat dari buah ini, sayur ini gitu Kak. Nah,
Nih boleh nih Kak, ini kalau ditanya mengenai bidang pertanian ya, mungkin aku dan teman-teman milenial di rumah masih belum tahu nih. Bidang pertanian tuh arahannya ada apa aja sih Kak? Maksudnya yang kita tahu mungkin bertani itu kayak bercocok tanam aja gitu. Apa Kak bidang-bidang dalam sektor pertanian tuh apa aja adanya? Ada bidang mungkin dari hulu ke hilir seperti agro input, kita sering bisa dilihat di lahan kita cangkul, menanam, dan juga itu tentang produksi gitu. Ada juga tentang marketing, ada pemasaran, ada juga tentang namanya pengolahan, bagaimana cara mengolah si kentang, kentang menjadi keripik kentang. Ada juga tentang penunjang, kita sebagai penyuluh, penunjang, dan suatu instansi penunjang itu. Jadi bidang pertanian itu bukan hanya pencangkul saja, ada namanya penjualan, ada pengolahan, dan juga branding, dan juga penunjang, pendidikan, itu masuk semua tentang pertanian gitu. Nah berarti kalau misalkan pas penyuluhan itu kakak agak maksudnya diskusi ya soal mungkin tema apa yang mungkin akan disuluhkan sama para kelompok tani itu gitu ya Kak? Diskusi soal apa yang maksudnya beda-beda kah temanya, apa misalkan sama cuman beda daerah, apa gimana Kak sistem penyuluhannya? Jadi sebelum kita menyuluh itu kita mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Jadi suatu kelompok tani mungkin kekurangan atau belum tahu bagaimana menakar pupuk. Kita mencoba dan menyuluhkan, memberikan inovasi tentang pemupukan berimbang. Atau ada suatu kelompok wanita tani yang mungkin belum bisa mengolah si singkong ini jadi apa gitu. Kita memberikan pengolahan singkong menjadi keripik singkong atau menjadi tepung moka atau yang sebagainya. Ataupun mungkin mereka ingin sekedar bagaimana cara membasmi hama A gitu, hama B gitu. Kita bisa memberikan alternatif pestisida nabati ataupun tentang bagaimana caranya untuk meningkatkan nilai harga jual produk pertanian, tentang pengemasan juga pengolahan gitu kan. Jadi bagaimana bergantung kepada masalah apa yang mereka hadapi. Jadi sebelum melakukan penyuluhan itu mengidentifikasi masalah dulu nih yang sebenarnya dari kelompok tani itu ada masalah apa gitu yang sampai pada akhirnya buat penyuluhan itu gitu ya Kak. Tapi ngerasa kesulitan sendiri nggak sih Kak? Maksudnya kan ini kan harus ada pengetahuan yang mungkin lumayan gitu ya. Nah dari kakak sendiri itu ada yang mementorkannya lagi gak dari anggota komunitasnya itu? Ada, itu dosen-dosen dari kampus saya dan juga kampus teman saya itu memberikan arahan gitu. Oh ini baiknya, ini materinya, kalian harus baca ini, baca itu, dan pastikan kalian harus bisa mengaplikasikannya gitu. Selain itu juga kita belajar mandiri, kita searching, kita literasi, dan juga berdiskusi itu menjadi hal yang penting sebelum penyuluhan. Itu sih ya, tetap ya dari kita ya juga mewadahi untuk bisa disalurkan harus sama-sama belajar gitu ya Kak, jadi menambah wawasan satu sama lain. Waduh luar biasa. Kak Agung, kita akan jeda sebentar dulu ya Sobat Milenial, juga jangan kemana-mana, kita masih ngobrol nih sama Kak Agung, masih seputar dunia pertanian pastinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng. Halo Sobat Milenial, masih di program Ngobrol Bareng. Tentunya di sini kita masih ngobrol nih sama Kak Agung. Kak Agung tadi kan ngebahas ya soal beberapa program yang mungkin dijalani sama si santri milenial itu. Nah ini kan ngomongin soal komunitas santri milenial, ini kan mungkin menggait dari para anggota-anggotanya kan anak-anak milenial. Dari Kak Agung sendiri ngerasa kesulitan gak sih buat menggait anak-anak untuk bergerak dalam bidang ini tuh Kak? Buat ikut mungkin kontribusi dalam kegiatan-kegiatan santri milenial ini? Baik, jadi segala sesuatu pasti ada sulit dan juga mudahnya ya. Jadi untuk tidak mudah untuk menggait para pemuda untuk bisa berdampak dan bergerak untuk kebaikan dan juga mendapat kebermanfaatan, tapi selama ini
salah satu kunci dari komunitas ini adalah bekerja sama dan juga memberikan dampak yang baik kepada umatnya gitu. Jadi pastinya ada kesulitan dan juga kemudahan, tapi jika didasar dengan ikhlas dan niat yang tulus, insya Allah semua akan merasakan apa yang kita berikan. Itu sih ya. Karena walaupun tadi anggotanya kurang lebih cuma ada sekitar 10 orang, tapi 10 orang itunya bisa membawa bergerak menuju ke depan gitu ya. Mau berkecimpung dan ikut kontribusi dengan ikhlas gitu ya Kak Agung. Nah tadi kan ngebahas soal tadi Kak Agung sendiri buat konten ya, karena kan eranya era digital. Dari santri milenial sendiri apakah mungkin dari santri milenial ada aplikasi yang mungkin bergerak dalam dunia pertanian ini? Apa ada rencana ke depannya? Gimana Kak? Ada gak? Insya Allah sih kedepannya akan merancang suatu inovasi gitu di bidang digital. Nanti ada namanya agromarketing, ada agricare atau yang sebagainya, itu bisa mewadahi produk-produk para petani dan kita bisa menjualkan dan untuk mempromosikan produk petani untuk menambahkan nilai jual produk tersebut. Insya Allah kedepannya, doakan saja. Kedepannya mungkin semoga secepatnya jadi bisa mungkin para petani di luar sana juga bisa jadi lebih mempermudah gitu ya. Oke, Kak Agung, ini mungkin dengan Kak Agung sama teman-teman yang lainnya, apa aja sih hambatan yang mungkin Kak Agung dan anggota komunitas santri milenial lainnya untuk ngejalanin program-program ini? Hambatan dan tantangannya gitu. Tantangannya pasti banyak, hambatannya juga pasti banyak, tapi salah satu mungkin yang membuat kita agak goyah itu niat kita dari awal gitu. Niat awal, kayak kalau kita sudah lupa niat awal kita untuk bergerak dan juga bermanfaat orang lain, dan kita kalah berarti saja dengan yang lain, misalnya udah males-malesan atau mungkin mereka ada kegiatan lain, itu menjadi hambatan kita. Tapi kita menginisiasinya dengan kita membuat kegiatan yang bisa meribon niat kita. Sebenarnya kita tuh di sini mau apa gitu. Kita di sini tuh ada peran kita loh di masyarakat gitu. Kita meribon kembali dan kita mengingat kembali. Dan pastinya kita kegiatan-kegiatan di luar seperti cicil, nongkrong itu bisa membuat kita menjadi satu dalam kesatuan gitu Kak. Gitu ya, harus sering rajin-rajin untuk diskusi tipis-tipis, nongkrong sekedar gitu sama teman-teman komunitasnya supaya nggak boring mungkin ya ikut kegiatan yang agak menyitai waktu ini gitu ya Kak. Nah tapi Kak, gimana rasanya gitu ketemu sama teman-teman yang mungkin satu frekuensi dalam bidang pertanian ini gitu loh Kak? Pasti seneng banget gitu, soalnya di luar banyak sana mungkin banyak yang merendahkan, pastinya banyak yang melihat dengan sebelah mata, tapi kita terus bergerak, kita konsisten dalam niat kita, dan insya Allah kedepannya kalau misalnya kita bergerak dan niat ikhlas itu pasti ada manfaatnya, dan mereka juga akan merasakan hal yang baik pula gitu. Dan pastinya mempunyai teman satu frekuensi atau satu tujuan itu senang banget. Selain dukungan support dari orang tua, teman-teman yang support juga itu menjadi kunci suksesnya dalam berjalannya komunitas atau sebuah organisasi gitu Kak. Nah Kak Agung nih kan, kalau Kak Agung sendiri kan udah menemukan passionnya gitu ya dalam sektor pertanian ini gitu. Nah gimana nih Kak melihat mungkin banyak anak muda yang kadang masih suka galau tentang arahan dirinya tuh bakal suka apa gitu. Dari Kak Agung sendiri ada gak sih tips yang supaya kita tuh bisa menemukan hobi kita, passion kita gitu. Kalau Kak Agung kan udah nemu nih pertanian nih, gimana anak muda yang lain yang mungkin Kak Agung bisa ngasih tipsnya gitu supaya bisa menemukan passion terhadap dirinya? Oke, buat para pemuda atau sobat milenial yang mungkin belum menemukan potensinya, itu hal yang wajar. Tapi segilanya dengan waktu pasti ketemu dengan cara kita berinteraksi dengan orang, diskusi dengan teman, dengan orang tua, atau kita sejenak merenungkan terlebih dahulu bahwa aku tuh sukanya apa gitu. Apakah aku waktu ketika main bola itu happy? Apakah aku ketika berdoa itu happy? Apakah aku membaca novel itu happy? Atau aku bersosialisasi dengan masyarakat itu happy gitu? Sekedar hal itu gitu. Oh ternyata ini potensi aku gitu. Dulu saya ya nggak tahu potensi di mana gitu. Tapi setelah bersosialisasi dengan masyarakat, berkomunikasi dengan masyarakat, wah ternyata ini potensi saya. Ini
menjadi kelebihan saya gitu. Dengan bidang pertanian, dengan bidang komunikasi, itu menjadi kekuatan saya untuk bisa bermanfaat dan juga bisa menumbuhkan potensi saya, menumbuhkan berlian-berlian dari diri saya dan mengilaukannya dengan hobi dan juga potensi secara dengan baik dan secara positif gitu Kak. Yang penting kita ngejalaninnya happy ya Kak. Iya. Nah Kak, ini mungkin banyak ya anak-anak muda yang mungkin satu profesi sama Kakak gitu ya. Maksudnya banyak gitu hal-hal anak-anak muda yang lain juga yang mungkin intensnya di sektor pertanian ini. Kalau dari Kak Agung sendiri melihatnya ini sebuah kompetisi atau justru malah jadi sebuah dukungan satu sama lain? Pastinya dengan dukungan satu sama lain, karena satu kebijakan, satu kegiatan itu tidak bisa dilakukan dengan satu orang, bagaikan kita menyapu halaman dengan satu lidi. Tapi kalau dengan banyak lidi atau satu paket lidi gitu, satu sapu gitu, kita bisa bergerak lebih cepat, bisa menyapukan halaman itu dengan cepat dan bersih gitu. Itu menjadi suatu kolega atau kerjasama hal yang positif gitu Kak. Oke Kak Agung, nih ada gak mungkin yang Sobat Milenial bisa lakukan nih Kak, biar bisa mungkin menjaga lingkungan, terus habis itu bisa bertani sendiri. Ada gak dari Kak Agung tipsnya atau misalkan suatu hal yang mungkin bisa Kak Agung sharing gitu yang bisa kita lakukan di rumah gitu loh Kak, supaya bisa bertani dengan mudah? Itu mungkin Tembulang Pot. Kalau kita merawat tanaman, kita mungkin punya lahan sempit atau di depan sekedar rumah atau sekedar lahan di depan rumah, itu bisa dijadikan lahan. Kita bisa menanamkan dengan sayur-sayuran yang bisa dipanen dalam 1 bulan, misalnya kangkung atau pakcoy. Itu bisa mendukung juga sustainable agriculture gitu. Itu menjadi alternatif ataupun menjadi hobi baru buat teman-teman yang mungkin senang gitu. Oh, ketika senengnya tuh ketika nanam itu panen, itu senengnya minta ampun gitu. Oh, taman aku tuh panen gitu dan bisa dimakan sendiri gitu. Tapi yang paling mudah apa sih Kak, nanam-nanam gitu yang mungkin kadang kan kita nggak tahu ya Kak, maksudnya apalagi cuaca di setiap daerah tuh beda-beda gitu. Nah biasa tanaman apa yang mungkin gampang ditanamnya gitu loh Kak? Itu biasanya sayuran daun sih Kak, jadi seperti bayam tadi yang disebutkan, pakcoy, sawi, itu kangkung juga itu bisa bisa ditanam dan juga ya tahan cuaca di segala tempat lah gitu. Oke. Mungkin di antara tanaman-tanaman kecil yang mungkin tadi Kak Agung sebutin, nilai ekonomis apa yang mungkin bisa kelihatan gitu? Apa tuh Kak? Pakcoy gitu ya. Pakcoy karena mungkin kalau kita juga dirawat dengan secara organik gitu ya, dengan pupuk organik dari kotoran hewan, pupuk kandang atau dengan pestisida nabati, itu bisa laku dijualan, nilai ekonomisnya juga tinggi juga bagi pencinta produk-produk pertanian yang organik itu kan. Nah Kak, tapi kalau misalkan pupuk-pupuk gitu harus beli pupuk mahal gitu nggak? Apa ada mungkin pupuk alami yang bisa dibikin sendiri gitu Kak? Itu pupuk alami bisa ada di saat peternakan gitu, kotoran hewan itu juga bisa menjadi pupuk. Kalau misalnya itu jadi organik, juga bisa dari pupuk kompos, dari daun-daunan, fermentasi gitu. Itu juga bisa menjadi pupuk alternatif bagi yang mungkin gak mau pakai kimia atau gak mau beli gitu pupuknya gitu. Oke. Tapi kalau misalkan tanaman pakcoy itu berarti nggak butuh lahan luas gitu ya Kak? Di pinggiran rumah juga berarti bisa Kak? Bisa di pot atau dalam sekadar botol aqua atau itu bisa gitu. Itu gimana Kak kalau pakcoy gitu? Maksudnya kan misalkan kita kan dapetin pakcoy itu kan biasa beli di pasar. Itu bisa nggak kalau dari pasar gitu yang memang udah gitu? Apa harus ada dari akarnya yang memang alami gitu loh Kak? Iya, dari jadi kalau pasaran akan jadi nantinya. Kan itu jadi udah panen tuh kalau dikit. Jadi kita dari benih disemai juga kita ditanam, disiram, itu di lahan sempit juga bisa, di lahan 3x4 juga bisa atau 2x1 juga bisa, dan di pot-pot yang kecil juga bisa gitu. Kita beli polybag, dikasih tanah dengan pupuk kandang, dan kita sudah menyemai benih, itu disiram secara rutin pagi dan sore, dirawat dengan baik, itu bisa panen tepat waktu dan menghasilkan produk yang berkualitas gitu Kak. Tapi biasanya kalau dalam sistem penyuluhan tanaman apa yang mungkin sering banget gitu dikasih penyuluhan itu nanam apa gitu Kak biasanya?
Yang sering Paling banget. kalau yang sering banget di kelompok tani itu cabai, tomat, itu termasuk hortikultura gitu Kak. Ada juga padi, tidak jauh dengan itulah untuk petani-petani di Indonesia. Itu ya yang sering bahan-bahan mungkin pangan yang sering dinikmati sama masyarakat banyak gitu ya Kak. Iya. Aduh, luar biasa. Kak Agung nih ngomongin soal apa namanya rencana-rencana yang mungkin Kak Agung tadi udah sharing ya ke kita gitu. Apa sih target yang mungkin tadi kan Kak Agung mimpi besarnya pengen jadi Menteri Pertanian, tapi target apa ya rencana Kak Agung ke depannya untuk mungkin apakah dari setelah lulus kuliah ini akan kemana arahannya dari Kak Agung sendiri secara personality? Gimana Kak Agung rencananya apa nih ke depan? Oke, kalau boleh di-spill ya Kak. Setelah lulus kuliah ini pastinya ada kerja selama 1-2 tahun. Kalau rezekinya saya daftar setelah lulus itu kuliah di luar negeri di Belanda untuk mendalami tentang pertanian, tentang kebijakan juga agroekologi. Setelah itu mungkin mengabdi lagi kepada Indonesia dan memberikan inovasi, membuat suatu teknologi yang bisa membantu masyarakat, dan S3 dan mungkin insya Allah pasti berkecimpung di ranah pertanian. Insya Allah. Tapi pastinya rencana kedepannya masih seputar sektor pertanian ini gitu ya Kak? Iya, menjadi Oke, ahli Kak, gitu ini kan. Kak Agung sebagai anak muda milenial orang Indonesia gitu, harapan Kak Agung kedepannya untuk Indonesia khususnya di sektor pertanian ini apa Kak? Harapannya Berharapnya bagi bakal saya untuk sektor pertanian Indonesia ini, semoga kedepannya petani sejahtera, petani menjadi modern, petani menjadi maju, dan tidak membuat hal yang kita tuh tidak enak, ataupun tidak melatar belakang bahwa petani itu kecil, tapi petani itu bisa menjadi sukses, petani bisa menjadi miliarder, dan juga hal-hal yang sebut atau sekecil pun petani itu bisa senyum dengan apa yang mereka kerjakan dan tidak dihina-hinakan dengan profesinya gitu kan. Oke, baik. Ini Kak Agung rasanya kalau ngomongin soal dunia pertanian agak meluas gitu ya, tapi ini agak sangat terbatas gitu. Kak Agung mungkin terakhir nih, closing statement yang mungkin Kak Agung bisa sampein ke sobat milenial di rumah gitu ya, untuk bisa memotivasi anak-anak milenial di rumah nih Kak, silahkan. Oke, ada satu perkataan yang masih saya ingat dalam memori gitu ya. Allah itu tidak menanyakan 5 tambah 5 itu berapa, pasti jawabnya 10. Tapi Allah itu bertanya, 10 itu berapa tambah berapa ya? Atau berapa kurang berapa ya? Itu bisa jadi 1 tambah 9, 2 tambah 8, 3 tambah 7. Dan itu pastinya dalam dianalogikan bahwa banyak cara mencapai suatu tujuan, banyak cara untuk mencapai ridho Allah, banyak cara untuk menjadikan diri ini berprestasi dan menggali potensi. Jikalau kita yakin bahwa 5 tambah 5 atau 4 tambah 6 itu bisa menjadi 10, itu kita yakin bahwa banyak cara untuk menjalani hidup ini, dan jangan lupa untuk bersyukur dan selalu berbuat baik gitu Kak. Bener banget ya. Jadi 10 itu nilainya nggak cuman dari satu cara, tapi dari banyak cara gitu ya Kak Agung. Waduh, luar biasa. Makasih sebelumnya Kak Agung udah mau sharing sama sobat milenial di rumah dan juga aku pastinya gitu ya Kak Agung. Semoga pembahasan kita kali ini bisa bermanfaat untuk sobat milenial di rumah. Terima kasih Kak Agung atas waktunya. Iya, salam untuk Kak. teman-teman komunitasnya yang lain, semangat terus. Semoga bisa terus membawa kebermanfaatan untuk yang lainnya. Terima kasih Kak Agung. Ya, sama-sama Kak. Waduh, sobat milenial, tadi kita udah mendengar banyak cerita ya soal dunia pertanian yang mungkin Kak Agung dan teman-teman lainnya gitu ya berkontribusi bagaimana ke masyarakat untuk menyuluhkan dalam bidang hal-hal yang kadang ini sangat penting gitu ya, sobat milenial, khususnya di dalam dunia lingkungan gitu, pertanian gitu. Semoga pembahasan kita kali ini bisa bermanfaat dan bisa memotivasi teman-teman di rumah. Mungkin episode kali ini cukup sekian. Saya Via Junita atau VJ pamit undur diri. Terima kasih udah nonton ngobrol bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.